tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Selamat hari Minggu saudaraku, selamat datang di rumah Tuhan. Shalom. Berapa banyak kita bersyukur karena kita punya Allah yang mengasihi kita. Boleh lambaikan tangan kita tinggi, kasih tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Buka hati kita bersama-sama saudaraku. Kami bawa hati kami bersyukur buat kasih setiamu ya Tuhan. Tak sebatas lagu, tak sebatas perlu, ku datang Tuhan. Tak hanya berkat-Mu menyentuh hatimu, rinduku Tuhan. Selidiki hatiku, apa ku sungguh mengasihimu. Tuhan, ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untuk-Mu. Lagu cinta untuk-Mu. Sama-sama pujikan saudaraku. Tak sebatas lagu, tak sebatas perlu, ku datang Tuhan. Oh, tak hanya berkat menyentuh hatimu Tuhan, itu kerinduan kami. Selidiki, selidiki hatiku, apa ku sungguh mengasihimu. Tuhan, ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untuk-Mu. Ada satu pribadi yang mengasihi setiap kita lebih dari siapapun. Pribadi Yesus Kristus namanya. Dia buktikan kasih-Nya dengan menebus setiap kita, menyelamatkan setiap kita. Berapa banyak kita mau bersyukur? Bangkit berdiri bersama Bapak Ibu saudaraku. Selidiki hatiku, apa ku sungguh, ku sangat mengasihimu. Tuhan, ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu buat kami mengerti, hidupku ini lagu cinta-Mu. Tuhan, ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta-Mu. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untuk-Mu. Berikan
meriah buat Tuhan kita. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang mengasihi kami, menerima, menyambut kami apa adanya. Kami siap bersukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap bersukacita bersama kita berkata, amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Hai, mari bawa korban syukur kita, bersukacita bersama-sama. Katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia. Naikkan syukur kita, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Angkat suara kita bersama. Ku kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Ku rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, kasih setia Tuhan. Syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Ku naikkan syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari umat yang dikasihi Tuhan, tepuk tangan sama-sama saudaraku. Hati kami limpah dengan syukur kepadamu Tuhan. Segala hormat, segala pujian kami hanya bagi nama-Mu. Mari nyanyi bersama. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Boleh lambaikan tangan kita bersama-sama. Syukur bagimu Tuhan, Dia mengasihi setiap kita. Oh, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Katakan bersama, selamanya. Berapa banyak kita percaya kita dikasih oleh Tuhan? Lambaikan tangan kita tinggi. Sorak-sorai yang lebih meriah buat Yesus. Dia mati bagi engkau dan saya. Itulah bukti kasih Tuhan bagi kita semua. Mari bawa hati kita bersyukur. Dia mati bagiku, Dia
Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamat. Kuasa maut di kala hidupku, ya Tuhan Allah. Mari umat Tuhan serukan bersama. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Oh, oh, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Kami bersyukur Tuhan, Engkau ada di dalam kami. Katakan, Dia ada di dalam bergerak. Dia Tuhan Allah kekuatanku, Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Oh, oh, oh. Dia sungguh, katakan Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Terima kasih Tuhan, Engkau mengasihi kami, bahkan Engkau memelihara kami dengan kasih setia-Mu. Mari tepuk tangan bersama-sama sagu. Umat yang dikasihi Tuhan, nyanyi bersama. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh, Dia sangat baik, amin. Sebut namanya. Oh, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, oh Yesus, Dia baik bagiku. Oh, oh, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik, Yesus, oh Yesus, Dia baik bagiku. Engkau baik Tuhan. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Amin, amin. Silakan duduk kembali saudaraku yang terkasih. Shalom, saya Samantha Juwita, senang berjumpa saudara dan berikut NDC News. Jadwal ibadah raya dan Kids Church di berbagai lokasi NDC dapat ditemukan di aplikasi dan juga website NDC. Ibadah Usia Indah Kamis 27 November pukul 10 bertempat di NDC Greenfield. Saudara akan dilayani oleh Ibu Leni Liman Susanto. Persepuluhan dan persembahan dapat diberikan dengan melakukan scan kode kris yang terdapat di layar. Dapat juga diberikan melalui kotak-kotak persembahan yang ada di lobi, melalui website dan aplikasi NDC di menu giving, atau melalui transfer bank dan mesin EDC BCA yang ada di counter. Terima kasih atas persembahan yang saudara berikan karena bermanfaat bagi kelancaran operasional dan kegiatan pelayanan dari gereja kita. Berikut perkembangan pembangunan gedung NDC PIK 2 Dekor. Pengerjaan terus berlangsung untuk pengecoran ramp, pemasangan atap dan tribun lantai 6 sampai 8. Teruslah berdoa agar pengerjaan dilakukan tepat sesuai perencanaan dan tidak ada hambatan. Dukungan dana dapat diberikan melalui nomor rekening pembangunan berikut atau melalui aplikasi NDC. Dan laporan keuangan tersedia pada TV Signage.
Ibadah perayaan Natal gabungan NDC Woman dengan tema Masterpiece, Kamis 4 Desember pukul 10.30 di NDC Central Park. Ibadah spesial Natal ini akan dilayani oleh Pastor Josia Abdi Saputra. Merchandise resmi NDC Worship Savior sudah tersedia. T-shirt eksklusif ini hadir dalam berbagai ukuran yang dapat kamu pilih. Lakukan pemesanan melalui scan kode QR yang ada di layar, melalui link di bio Instagram NDC Worship, atau melalui counter ibadah. Namun di tengah tradisi ini, ada satu hal yang mulai bergeser, yaitu kesadaran bahwa kebutuhan terdalam manusia bukanlah hadiah-hadiah material, melainkan Kristus itu sendiri. Hal-hal materi mungkin dapat menyentuh sisi emosional dan perasaan kita sesaat, tetapi tidak akan pernah bisa memenuhi kebutuhan terdalam dalam jiwa kita. Karena itu, di sepanjang bulan Natal kali ini, NDC mengangkat tema All I Want for Christmas. Natal kali ini harus menjadi momen perenungan tentang siapa yang benar-benar kita inginkan dan butuhkan. Selamat memasuki bulan Natal, kiranya kasih, damai, dan terang Kristus terus memenuhi hati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Berikut hotline NDC yang dapat dihubungi jika saudara membutuhkan pelayanan dari gereja. Kami segera menghubungi dan melayani saudara. Sekian NDC News yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dan Tuhan Yesus memberkati. Boleh sekali lagi kasih tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Kami kagumi Engkau Tuhan, Allah yang kasih-Nya sempurna bagi setiap umat-Nya. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Katakan takkan ada lagi, takkan ada lagi kasih seperti ini yang sanggup mengubahkan hidup kita, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu. Saya ajak kita bangkit berdiri bersama, saudaraku. Kau ku kagumi dalam hati,
kasih yang seperti Engkau. Bahkan dunia ini tidak bisa memberikan kasih seperti yang Kau berikan Tuhan. Mari yang bersyukur katakan, ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada kasih-Mu Tuhan. Oh, kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Ambil waktu sembah Dia, saudaraku. Bersyukur buat kasih setia Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Kami ada karena kasih-Mu, karena perkenanan-Mu, karena anugerah-Mu. Ku bersyukur, terima kasih buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu Tuhan. Mari saudaraku, angkat hati kita bersyukur. Katakan terima kasih Tuhan. Thank you Lord Jesus. Lebih dari siapapun, Dia mengasihi setiap kita. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Ku bersyukur buat kasih setia-Mu, Yesus. Engkau baik selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur. Mari yang bersyukur, angkat suara kita, katakan, ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada dua. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada dua. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada dua. Kasih-Mu, oh kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Sampai kini kami masih mengakui bahwa kasih Tuhan memang gak ada duanya. Gak seperti kasih dunia yang menawarkan kepada kami semua serba kepalsuan. Tetapi kasih Tuhan murni, tulus, indah. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Terima kasih karena Engkau begitu menyayangi kami, mengasihi kami. Bahkan sampai dengan hari ini Tuhan, hidup kami sangat amat dipenuhi dengan kebaikan dan kemurahan-Mu saja. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kumpulkan kami bersama-sama saat ini. Boleh memuji, menyembah Engkau, boleh mendengarkan kesaksian pujian yang begitu indah tentang kasih. Dan saat ini kami mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Telinga kami terbuka, hati kami siap untuk menerima. Tuhan, firman-Mu bukan sekedar informasi tetapi suatu transformasi yang akan membuat hidup kami semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Kami siap diubahkan lewat firman Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yuk buat Tuhan kita yang dahsyat.
Silakan duduk saudara terkasih, apa kabar semuanya? Baik ya, kita luar biasa diberkati Tuhan dahsyat dan ajaib ya saudara terkasih ya. Senang kita bisa kumpul bersama-sama di rumah Tuhan saudara. Nah kalau kita bicara soal kasih saudara terkasih, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari perumpamaan yang Tuhan Yesus sendiri berikan. Yaitu perumpamaan tentang anak yang terhilang. Mungkin saudara bilang, udah hafal, udah tahu ya, udah sering dengar. Tapi baiklah kita buka hati kita untuk belajar lebih lagi saudara tentang pengajaran Tuhan Yesus Kristus. Saudara sebelum Tuhan Yesus mengajarkan perumpamaan ini tentang anak yang terhilang, ternyata ini adalah perumpamaan ketiga yang Tuhan Yesus bicara tentang kehilangan dan ditemukan saudara ya. Tuhan Yesus itu selama hidup dia bergaulnya dengan pendosa-pendosa. Bergaulnya dengan tukang pajak, dikelilingi oleh orang-orang yang nggak disukain sama masyarakat, orang-orang terbuang. Sehingga orang Farisi nggak suka ngelihat Tuhan Yesus yang bergaul dengan orang-orang pendosa. Karena orang Farisi merasa mereka adalah orang yang paling kudus, paling baik saudara ya. Tapi karena Tuhan Yesus dikelilingi oleh orang pendosa, makanya Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang sesuatu yang terhilang dan diketemukan. Yang pertama dibagikan oleh Tuhan Yesus Kristus adalah perumpamaan tentang domba yang hilang saudara ya. Dan kemudian ada domba hilang, 99 ditinggalkan, 1 yang hilang dicari sama Tuhan. Kemudian bicara tentang koin yang hilang saudara ya. Dan sekarang Tuhan Yesus membagikan perumpamaan di dalam Lukas 15 ini adalah tentang anak yang terhilang. Untuk itu saya mengajak kita semua untuk baca firman Tuhan karena ini kita lagi makan makanan rohani. Ada amin saudara? 1, 2, 3. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Tetapi lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Si bungsu saudara terkasih sudah meminta bagian dia. Untuk tradisi orang Yahudi, pembagian harta untuk anak sulung itu dapat 2/3. Untuk anak yang bungsu dapat 1/3 saudara ya. Lalu papanya belum meninggal pun dia udah minta bagiannya. Dan waktu kita lihat respon papanya ini yang mengejutkan kita. Karena papanya gak marah. Papanya gak bilang anak kurang ngajar, bapak masih hidup udah minta warisan. Tetapi responnya adalah dia tidak menolak pada saat anaknya minta dan diberikan. Dan kita tahu ya, semua perumpamaan Tuhan Yesus itu punya meaning, punya arti yang dalam. Ini berbicara tentang respon Bapa di surga yang penuh dengan kebaikan saudara. Lalu dikatakan saudara terkasih ya, si bungsu akhirnya dapat bagiannya, menjual bagiannya. Nah kalau kita lihat ternyata belajar mengenai kasih dunia, apapun saudara yang dilakukan oleh si bungsu itu adalah sesuatu yang keluar dari dalam dia. Tindakan kita, pembicaraan kita, saudara kalau ngomong, saudara kalau bertindak itu karena adalah ekspresi apa yang ada di dalam kita. Ternyata tindakan daripada si bungsu adalah ekspresi di dalamnya dia yang masih cinta akan dunia. Kita mau belajar. Yang pertama, ternyata kasih dunia membuat kita juga haus akan perkara dunia. Si bungsu saudara terkasih ya, rindu untuk apa? Untuk dapat harta. Karena di dalamnya adalah kasih dunia. Dunia itu bicara tentang harta ya, kehausan akan harta, kehausan akan posisi, kedagingan. Dia mau semuanya. Lalu apa yang dilakukan oleh si bungsu? Segera dikatakan dia pergi ke negeri yang jauh.
dia nggak berlama-lama lagi. Nunggu saudara setelah dapat bagiannya dia jual, dia dapat uang. Dia pergi ke negeri yang jauh, bukan dia pergi ke luar kota, tapi ini negeri yang jauh. Diibaratkan nama Tuhan itu menjauh dari Tuhan, saudara ya, menjauh dari Bapaknya. Tentu saja saudara terkasih ya, keinginan dagingnya begitu kuat untuk hidup bebas. Hidup nggak diatur oleh firman Tuhan. Banyak orang-orang yang punya kasih dunia, saudara, mereka pengen cepet-cepet keluar dari ketaatan. Mereka nggak suka diatur-atur, saudara, karena selalu pengen merdeka, bebas melakukan apa aja yang dagingnya inginkan. Kok bisa kayak begitu, saudara? Karena kita melihat ternyata di balik keinginan dunia dan cinta akan dunia, ada satu oknum yang berperan sangat besar, saudara, ya, yang membuat orang-orang seperti si bungsu ini akhirnya lebih memilih dunia daripada memilih akan kasih Tuhan. Dia, oknum itu adalah bernama iblis. Iblis pekerjaannya adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dan dia bekerja 24 jam. Ya, dia bekerja full timer, saudara. Makanya kita pun harus siaga 24 jam. Nah, apa aja yang dilakukan oleh iblis, saudara? Ya, sehingga kehidupan si bungsu maupun orang-orang masih banyak di luar sana, saudara, yang ternyata hidupnya mencintai dunia. Yang pertama, saudara, iblis itu dia mengacaukan identitas kita. Identitas kita itu sesungguhnya siapa? Kita anak raja di atas segala raja, yang percaya katakan amin. Kita imamat yang rajani, bangsa yang terpilih, umat kepunyaan Allah sendiri. Saudara, kalau kita tahu kita anak raja, saudara pasti pede. Saudara kemanapun pergi, saudara menghidupi identitas kita gak akan minder. Karena kita punya Bapa yang hebat kok. Empunya langit bumi dengan segala isinya. Tetapi iblis kacaukan identitas manusia. Sehingga saudara terkasih, kita ini dibingungkan oleh iblis sehingga dibilangin sama iblis, no, identitas kamu yang benar adalah identitas kekayaan. Kalau kamu kaya, kamu baru diakuin. Kalau kamu pergi ke pesta, naik mobil mewah, punya mobil mewah, itu identitas kamu. Makanya saudara, kalau kita lihat pergi ke hotel ada pesta wedding, pesta pernikahan. Kalau yang dianterin pakai mobil keren, jalannya aja udah beda saudara menuju valet parking saudara ya. Jalannya kalau bisa agak pelan-pelan. Tapi kalau yang kita pakai mobil yang butut misalnya, mobilnya jelek, kalau perlu jangan valet parking. Parkir aja di ujung saudara. Atau kalau mobilnya datang, mobil sederhana, kita ngebut jalan, nggak mau lihat kiri kanan. Kenapa? Karena iblis bilang identitas kamu itu di mobil. Makanya banyak orang, saudara, kalau dia nggak naik mobil mewah atau dia belum punya mobil mewah, dia males pergi ketemu dengan orang-orang yang rasanya kok levelnya nggak sama nanti. Mereka lebih mewah-mewah, aku kok enggak. Atau wanita-wanita, kalau nggak pakai tas 200 juta, saudara. Aduh nggak mau pergi ke pesta ke sana karena tas aku cuma 200.000. Saudara bisa bayangkan kalau identitas kita ditentukan sama harta benda, saudara. Berarti semakin kita punya harta benda melimpah, identitas kita semakin mantep. Semakin kita nggak punya, identitas kita hilang. Dan banyak orang tertipu dengan apa yang iblis bingungkan ini. Tapi kita mengerti identitas kita. Saudara, identitas kita anak raja di atas segala raja. Mau pakai tas mahal, mau pakai tas murah, kita tetap anak raja di atas segala raja. Amin, beri tepuk tangan yuk buat Tuhan kita Yesus Kristus. Iblis mengacaukan kita yang kedua akan kebenaran. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Si anak minta haknya, hartanya. Benar apa salah? Dia ngerasa itu benar. Walaupun bapaknya belum mati, iya benar. Gitu. Karena sama iblis dikatakan it's okay, gak apa-apa.
kamu berhak, orang itu akan jadi harta kamu juga kok gitu. Sekarang juga begini kan keadaannya di muka bumi ini saudara. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Berapa banyak orang-orang yang sekarang belum menikah sudah hidup serumah. Dan iblis bilang apa? Ih gak apa-apa, itu kan menghemat. Daripada satu kos 1,5 juta, yang satu kos 1,5 juta, mendingan uangnya disimpan. Jadi kamu tinggal aja di satu tempat kos, 1,5 jutanya disimpan buat modal nikah. It's okay. Di Jakarta udah banyak orang yang hidup serumah tanpa nikah, enggak apa-apa. Dikacaukan saudara. Seks sebelum menikah. Iblis bilang apa? Mana ada zaman sekarang orang menikah itu kudus. Sebelum nikah harus test drive ya kan. Siapa tahu gak cocok misalnya. Saudara, sehingga akhirnya seks sebelum menikah adalah hal yang wajar. Kemudian saudara, ada lagi yang bilang gini, loh kan ntar juga akhirnya menikah. Kan udah tunangan. Gak jauh-jauh kan akan jadi suami kamu juga, akan jadi istri kamu juga. So it's okay untuk seks sebelum menikah. Iblis mengacaukan kita. Aborsi gak apa-apa, kan belum siap. Mahal punya anak. It's okay kok, kan gak ada yang tahu gitu kan. Sekarang lagi musim pancaroba ya saudara terkasih. Lagi musim pilek di mana-mana. Tapi ternyata bukan cuma musim pilek. Yang lagi ramai sekarang juga musim selingkuh berseliweran di reel saudara terkasih. Bukti-bukti selingkuh, chattingan-chattingan saudara ya. Lagi musim juga ternyata. Dan iblis bilang apa? It's okay selingkuh. Iyalah udah nikah 15 tahun sama satu pasangan. Ya pastilah udah padam. Harus ada dong sesuatu yang menyemangati. Supaya apa? Merasakan adventure. Kamu kan YOLO ya kan? You only lives one gitu. Daripada loyo mendingan YOLO, saudara terkasih. Jadi it's okay selingkuh. Yang perempuan juga sama. Iblis bilang gak apa-apa. Jadi pelakor misalnya. It's okay. Yang penting bisa jalan-jalan ya kan. Saudara, kita dikacaukan oleh iblis. Sehingga kebenaran sudah tidak menjadi benar. Dan yang salah justru yang menjadi benar. Ngampunin orang. Idi, jangan kata iblis. Tuntut sampai ke pengadilan. Mana ada modelnya. Ih tapi kan kejahatannya, nah apalagi kejahatannya udah sadis banget. Jangan sampai ngampunin. Sehingga saudara, jalan pintas terbaik yang iblis kacaukan adalah bercerai. Sedih ya, ada orang nikah baru 2 tahun udah cerai. Kenapa? Gak mau ngampunin saudara. Karena udah kekeh, enggak pokoknya gak bisa. Ini kan udah melanggar janji kesetiaan gitu kan. Sekali dia selingkuh dia pasti akan selingkuh lagi gitu. 2 tahun. Ada yang 50 tahun mau cerai juga saudara, saya bingung saudara terkasih ya. Opa sama oma saudara ya. Dan iblis bilang gak apa-apa cerai ya kan. Mumpung masih hidup, bentar lagi udah bawa tanah ya kan. Saudara, itu yang dilakukan iblis loh sekarang. Sehingga membuat kita dibutakan dan dikacaukan. Sehingga kita cintanya cinta dunia karena ini kita bingung. Kacau hidup kita. Dan kemudian iblis juga mematikan pertumbuhan spiritual kita. Cinta dunia dengan cara apa? Spiritualnya mulai mati. Mulai dikasih kesibukan. Mulai jarang baca Alkitab, mulai jarang doa. Datang ke gereja mulai bolong-bolong seminggu sekali, minggu ini kayak ganjil genap gitu saudara ya. Kalau tanggal ganjil datang ke gereja, tanggal genap libur saudara. Mulai lama-lama sebulan sekali gak datang ke gereja. Sebulan, 2 bulan cuma sekali. Wah iblis senang saudara. Dia matikan spirit kita sehingga gak ada lagi semangat untuk bergereja. Gak ada lagi semangat untuk datang kor. Sibuk, alasannya aduh sibuk banget sekarang kerjaan banyak segala macam. Bisnis luar biasa. Ya. Dan iblis yang senang. Dan itulah saudara,
Cinta dunia membuat si bungsu akhirnya memilih untuk apa? Untuk perkara dunia. Yang kedua tentang cinta dunia. Kasih dunia memuaskan hati, ya, memberi kepuasan yang palsu. Karena sebenarnya cuma sementara aja. Kita tahu ceritanya, setelah dia dapetin, banyak kita pengen dapet yang dunia, saudara. Dia kejar yang dunia, si bungsu kejar yang dunia, dia foya-foya. Bahkan bukan cuma foya-foya, kalau kita baca perumpamaan sampai habis ketika papahnya pestain, kan kakaknya dia marah sama papahnya. Terus papanya bilang, ayo masuk ikut pesta. Tapi kakaknya bilang apa? Kakaknya bilang, papa dia udah menghabiskan uang papa dengan bersama pelacur-pelacur, kata kakaknya gitu. Jadi ternyata foya-foyanya dia juga main cewek. Pelacur-pelacur, saudara terkasih, ya. Tapi habis itu apa? Memuaskan dia. Uang akhirnya habis, saudara. Dan akhirnya dia jatuh miskin. Banyak kita berpikir, kalau aku kaya pasti akan lebih puas dalam kehidupan. Kalau saya lihat dari sini wajah-wajah saudara, saya lihat sih kayaknya ekonomi saudara lumayan nih. Di ATM rata-rata ada 10 M kayaknya. Amin. Banyak orang gak seperti saudara. Banyak orang kalau ke restoran saudara, dia itu bacanya bukan sisi kiri, bacanya sisi kanan. Saudara tahu artinya? Harganya yang dibaca. Jadi kita mau makan apa hari itu bukan ditentukan dengan selera makan kita. Ditentukan oleh selera kantong kita, saudara. Kepengennya makan steak, 200 ribu, ya ampun enggak deh. Udah beli tahu goreng aja 10 ribu, ya kan? Kepengen dong sekali lagi ke restoran, lihatnya bukan sisi kanan, lihatnya sisi kiri. Kalau perlu sisi kanan ditutup. Wih keren saudara. Kepengen dong rasanya saudara terkasih. Yang cowok-cowok kan suka mobil ya. Ke dealer mobil kayak sekali-sekali masuk gitu ya. Lihat Ferrari, oke beli. Cie. Lambo beli ya kan. Terus orangnya bilang, Pak Ferrarinya kita ada 2 warna, Bapak yang mana? Dua-duanya. Widih saudara, mantap. Lambonya berapa warna gitu ya. Aduh Pak, stok kita sekarang Lambonya ada 3 Pak. Bapak mau 3-3-nya? Enggak, saya mau 10. Widih saudara. Saking kayaknya kalau perlu, Mbak cakep saya beli juga. Widih saudara ya. Haleluya. Karena kita pikir itu bisa memuaskan kita, tapi kita ketipu saudara dengan kasih dunia. Nih hati saudara yang harus dijaga. Hati kita tuh licik sekali. Busuk, hati kita kotor sekali saudara terkasih. Terbukti dari mana? Yeremia 17 ayat 9 kita baca yuk. 1, 2, 3. Betapa liciknya hati. Lebih licik daripada apa? Segala sesuatu. Hati yang penuh kepalsuan. Hati yang penuh kebohongan. Nah cinta dunia tuh bikin hati kita tuh palsu banget. Kita bisa pura-pura. Ya. Depannya baik padahal hatinya punya motivasi tertentu. Ada udang di balik bakwan gitu loh saudara ya. Kita berpura-pura senyum sama orang tapi hati ini jahat sekali. Kepengen sesuatu yang tersembunyi saudara. Tapi saya mau katakan di hadapan Allah tidak ada yang tersembunyi. Tuhan tahu persis saudara apa isi hati kita. Kita cinta Tuhan atau cinta dunia. Tuhan gak bisa ditipu. Mazmur 44 ayat 21 kita baca. 1, 2, 3. Seandainya kami melupakan nama Allah kami dan menadahkan tangan kami kepada Allah lain, masakan Allah tidak menyelidikinya? Karena ia mengetahui rahasia hati. Sudah bisa bilang, saya datang ke gereja setiap minggu kok. Wah saya nyanyi angkat tangan saya paling tinggi ya kan. Tetapi Tuhan tuh tahu hati kita, dalamnya tuh sebenarnya kita cinta Tuhan atau cinta dunia saudara. Tuhan tahu apa yang kita kejar sih di dalam kehidupan kita. Dan sekali lagi, akhirnya semua uang habis sampai melarat. Waktu saudara memilih mengejar dunia ini, percayalah satu saat saudara akan melarat secara spiritual. Waktu melarat secara spiritual, aduh di situ baru saudara ngerasain ternyata dunia gak bisa muasin saya. Anak bungsu di situ inget pulang ke rumah. Ingat bahwa ada kasih Bapa yang berlimpah yang tersedia saudara terkasih.
Dan kita mau belajar tentang kasih Bapa. Kita lanjut yuk. Lukas 15 ayat 20 sampai dengan 24. Siap baca firman Tuhan? Amin. Sudah semangat? Amin. Oke ya, baca dengan suara yang keras karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Yang bacanya paling keras, jodoh langsung Tuhan turunkan. Amin. Yang udah nikah jangan amin. Oke. 1, 2, 3. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka apa? Saudara, ini kasih Bapa. Saudara, identitas kita ada di dalam Tuhan. Artinya, sebandel apapun kita, sejelek apapun kita, seburuk apapun kita, Bapa yang kita sembah adalah Bapa yang tidak pernah akan membuang kita. Ada amin saudara? Dia dahsyat, dia luar biasa. Yang pertama kita belajar, kasih Bapa itu penuh dengan belas kasihan. Si bungsu sudah memalukan keluarga, udah foya-foya. Dia udah hidup dengan pelacur-pelacur. Tetapi belas kasihan Tuhan seperti penghapus yang menghapus semua kejelekan daripada si bungsu. Dan kasih yang sama tersedia buat kita semua saudara. Datang kepada Tuhan kembali. Buat kita mungkin yang kemarin jalannya tersesat. Yang hidupnya mungkin masih berantakan. Karena belas kasihan Tuhan tersedia bagi kita. Roma 9 ayat 15 sampai 16 kita baca 1, 2, 3. Sebab ia berfirman kepada Musa, "Aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah." Perbuatan kita tidak menentukan Bapa sayang sama kita atau tidak. Tetapi memang dasarnya Tuhan sudah berbelas kasihan sama kita. Dasarnya Tuhan sudah bermurah hati sama kita. Maka sampai hari ini saudara, kita semua hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Ada amin saudara? Penuh dengan kemurahan Tuhan. Saudara, hidup itu jangan gini, aduh hidup saya susah ya, hidup saya gak ditolong Tuhan. Saudara, ganti semuanya itu. Tuhan terima kasih, identitasku aku anak Allah, hidupku beruntung, berharga, hidupku dipenuhi dengan kemurahan Tuhan. Ada amin saudara? Waktu saudara rubah persepsi, rubah cara pandang, oh saudara akan lihat. Keberuntungan, keberhasilan pasti akan mengisi kehidupan kita semua. Beri tepuk tangan yuk buat Tuhan kita Yesus Kristus. Dikatakan begini, papanya ngelihat anaknya datang, ya. Papanya langsung lari mengejar anaknya. Bapaknya langsung apa? Rangkul dan cium anaknya. Rangkul cium itu ekspresi kasih sayang. Saudara, kita ngebayangin gak sih, nih anak melarat, jelek, compang-camping, bekas kerja di mana di kandang babi. Kira-kira bau apa? Bau babi, saudara. Bapaknya gak peduli. Oh anakku tetap dipeluk. Padahal aduh mungkin baunya gak enak. Saudara, banyak kita ketika ada orang yang berdosa, kita tuh sukanya menghakimi. Kita lihat orang berantakan hidupnya, kita lihat orang mungkin selingkuh, kita lihat orang mungkin masih jahat hidupnya. Kita tutup hidung. Karena baunya seperti bau babi, saudara. Orang-orang seperti demikian. Dan kita menjauh, aduh bau banget dosanya, bau banget dosanya. Bapak gak ngajarin gitu. Bapak berlari, merangkul.
Artinya gini, saudara, kita nggak lepas dari orang-orang yang berbuat jahat dalam kehidupan kita. Pasangan kita mungkin yang mengecewakan kita, orang tua kita yang mengecewakan kita, anak kita yang masih bandel, koko kita yang masih kurang ajar, mungkin abang kita yang masih ngerepotin hidupnya. Tapi waktu kasih Bapa ada di dalam hidup ini, saudara, maka saudara pasti akan merangkul, akan memberkati, akan mendoakan, bukan menyingkirkan orang-orang seperti demikian. Yang mau katakan amin. Saudara, ya. Yang kedua, ya karena waktu tidak di pihak kita. Kasih Bapa membawa pemulihan. Lukas 15 ayat 24 kita baca yuk, 1, 2, 3. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Anaknya gak beneran mati, saudara, bukan mati secara fisik, tetapi anaknya mati spiritual karena hidup di dalam dosa. Tetapi yang mati pun Tuhan sanggup untuk merestorasi. Apa sih restorasi? Adalah pengembalian sesuatu kepada kondisi semula. Bahkan di dalam tangan Tuhan saya percaya bukan kepada kondisi semula saja tetapi menjadi lebih baik. Ada amin saudara? Mungkin kita hadir hari ini pun kita berkata, Tuhan, aku manusia gagal. Mungkin ada yang datang ke tempat ini, saudara, hidupmu penuh dengan dosa. Engkau tahu engkau masih seks bebas, engkau tahu hobimu itu nonton pornografi, mungkin masih banyak di sini yang berjudi, yang mungkin hari ini masih hidupnya sama pacarnya tanpa pernikahan. Atau mungkin yang udah menikah, sudah lagi sedih banget kenapa perselingkuhan ada di dalam keluarga. Masa depan hancur berkeping-keping. Saya mau bilang apapun nama badainya, nama Tuhan kita lebih hebat dari badai kita. Ada amin saudara? Di Jepang ada satu seni namanya kintsugi. Apa itu kintsugi ya? Kintsugi ini punya filosofi yaitu menemukan keindahan dalam ketidaksempurnaan. Kintsugi adalah seni memperbaiki tembikar yang pecah di Jepang. Jika sebuah mangkuk pecah, alih-alih membuang pecahannya, pecahan-pecahan tersebut disatukan kembali dengan lem dan retakan-retakannya dihiasi dengan emas. Tidak ada upaya untuk menyembunyikan kerusakan, sebaliknya kerusakan itu justru ditonjolkan. Praktek ini mewakili gagasan bahwa keindahan dapat ditemukan dalam ketidaksempurnaan. Saya nggak tahu berapa banyak yang hadir di sini, saudara lagi bilang, aku persis sama seperti keramik yang hancur. Pastor, suami saya udah selingkuh, udah deh gak mungkin. Rumah tangga kita bisa diperbaiki, udah kayak keramik, udah kayak piring yang hancur berkeping-keping. Kalau manusia aja di Jepang bisa punya filosofi bahwa sesuatu yang broken, yang tidak sempurna bisa ditemukan keindahannya. Apalagi filosofi Bapa kita di surga. Ada amin saudara? Apapun kehancuran saudara hari ini, bawa ke dalam tangan Tuhan. Dia adalah sumber restorasi di dalam kehidupan kita. Hari ini mungkin ada di antara saudara juga yang berkata, saya udah gagal, bisnis udah kacau. Aduh, setiap hari temen gak ada yang nelfon itu pinjol. Misalnya saudara bilang gitu saudara ya. Dikejar hutang setiap hari, keuangan udah berantakan. Rumah tangga udah berantakan. Mungkin ada wanita di sini yang berkata, aduh pastor ngomong gini tuh saya tuh orangnya yang udah hidup pacaran dulu sama cowok saya. Kita tuh udah kayak suami istri. Aduh apakah saya masih berkenan di hadapan Tuhan. Sampai sekarang saya gak berani pacaran karena takut kalau ditanya sama cowok yang baru. Kamu udah gak perawan lagi? Iya aduh udah ngeri. Saudara serahkan kepada Tuhan. Dikatakan tidak untuk menyembunyikan kerusakan. Artinya kita bisa jujur terbuka akan masa lalu kita yang brengsek, yang buruk, yang rusak saudara terkasih. Tetapi justru yang tidak sempurna di tangan Tuhan akan menjadi sempurna. Amin saudara. Tepuk tangan dong buat Tuhan kita Yesus Kristus. Papa mertua saya adalah seorang hamba Tuhan. Tapi saudara ini benar-benar seseorang yang hancur-hancuran. Beliau, saudara, sebelum kenal Tuhan, dulu itu parah banget, jadi laki-laki itu parah banget. Kawin cerai,
Selingkuh jangan tanya berapa perempuan, puluhan kali saudara. Kerjanya clubbing, punya pacar-pacar, pemandu apa sih bilangnya? Nyanyi-nyanyi lagu dipacarin. Pokoknya semua dipacarin, saudara terkasih ya. Kacau. Penjudi, oh iya, bahkan bukan cuma penjudi. Dia itu bandar judi, saudara terkasih. Bisnisnya, wah kotor dia katakan. Kemudian saudara, pernah masuk penjara? Oh jangan tanya, papa mertua saya penjaranya cuma baru di Nusa Kambangan, saudara terkasih. Berarti hancurnya hancur banget waktu dia muda, saudara. Yang rasanya oleh dunia busuk banget, bau banget dosanya, saudara. Tetapi pada saat kasih Tuhan masuk di dalam kehidupan dia, dia merasakan dunia gak bisa puaskan dia, melarat secara spiritual. Kemudian dia datang kepada rumah Bapa. Bapa gak nolak orang model kayak begini saudara. Yang secara dunia tuh rasanya udah bajingan banget. Tetapi sama Bapa dirangkul. Dan kemudian dibersihkan, dikuduskan, diangkat, dipromosikan. Sekarang menjadi hamba Tuhan. Anak-anaknya fatherless generation saudara. Anak-anaknya dulu kacau semuanya, anak-anaknya berantakan hidupnya. Kenapa? Karena gak pernah dididik sama papanya. Papanya kasih contoh gak benar saudara. Tetapi pada akhirnya pemulihan pun bukan terjadi hanya pada satu orang saja. Sungguh-sungguh satu keluarga pun dipulihkan Tuhan. Anak-anaknya pun dipulihkan Tuhan. Di tangan Tuhan yang hancur, yang berantakan menjadi karya yang indah. Ada amin saudara? Kita juga sama. Kita ini indah, berharga karena kita tahu identitas kita. Kita punya kasih Bapa sehingga untuk apa kejar dunia. Karena kita tahu sekarang yang sesungguhnya kasih itu hanya ada di dalam Bapa surgawi saja. Beri tepuk tangan yuk buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri saudara. Kita tutup dalam doa. Thank you Jesus, Tuhan terima kasih. Kami belajar hari ini Bapa. Di tengah-tengah dunia yang semakin bengkok. Angkatan yang semakin bengkok, semakin kacau, semakin jahat. Kami terus diingatkan. Karena kami dikelilingi dengan penawaran-penawaran dunia. Kami dikelilingi dengan hal-hal yang membuat kami kepengen banget untuk bebas. Kepengen untuk ngikutin daging. Kepengen untuk ngikutin tawaran dunia. Tetapi kami bersyukur hari ini kami belajar. Ternyata kasih dunia itu gak pernah akan bisa memuaskan kami. Kasih dunia justru akan membuat kami semakin dekat kepada iblis bukan kepada Bapa. Dan hari ini Tuhan, sungguh Engkau baik, kasih-Mu dahsyat. Terus pimpin kami Tuhan, di tengah-tengah dunia ini dalam perjalanan kehidupan kami. Terus ya Tuhan, pimpin kami. Kami mau hanya terhubung dengan Engkau saja. Berikan hikmat-Mu kepada setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Sehingga kami bisa kuat, beriman. Kami bisa tetap melangkah, percaya, berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya saudara, mari angkat kedua tangan kita. Saya mau berdoa buat saudara. Tuhan Yesus, di tangan anak-anak-Mu ada kehancuran. Mungkin ada rumah tangga yang hancur. Mungkin ada di antara anak-anak-Mu yang datang, ada perselingkuhan di dalam keluarga. Mungkin ada yang datang dengan kekecewaan. Mungkin datang mungkin dengan kegagalan. Mungkin yang datang sudah melakukan seks bebas sebelum menikah. Mungkin ada yang datang dengan korupsi. Ada yang datang mungkin dengan judi. Ada yang datang juga di tempat ini Tuhan. Dengan segala macam kejahatan dan dosa yang membelenggu kami. Kami diibaratkan keramik yang hancur. Tetapi saat ini tangan kami terangkat ke surga. Karena kami tahu tangan Tuhan turun saat ini. Mengambil setiap pecahan-pecahan keramik kami ya Tuhan. Pecahan-pecahan hati kami, pecahan-pecahan kehidupan kami. Oleh Tuhan disatukan kembali, direstorasi. Sehingga kami ngerti identitas kami. Kami anak raja di atas segala raja. Kami berharga, kami mulia. Dan sekalipun kami sudah hancur, ketika Tuhan betulkan akan menjadi sesuatu yang indah di dalam ketidaksempurnaan. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh anak-anak-Mu, kasih-Mu mengalir penuh mengikuti anak-anak-Mu senantiasa. Dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati. Ya, silakan duduk lebih dahulu Bapak Ibu Saudara sekalian.
Terima kasih kepada Pastor Levi yang sudah menjadi berkat buat kita sekalian. Dan saya percaya bahwa firman Tuhan yang kita dengar hari ini, saudara, firman Tuhan yang hidup di tengah dunia yang hari ini mengacaukan tentang kasih, tetapi kita mendengar tentang kasih Allah yang luar biasa. Bagi saudara yang membutuhkan doa secara khusus, Anda bisa scan QR yang ada, dan ada banyak pendoa dari NDC akan support Anda semua, ya. Tidak ada hal yang lain, mari kita membagi diri bersama-sama, kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan mari kita akan akhiri dengan ucapan syukur. Bapa Surgawi, kembali kami datang kepadamu Tuhan. Di sore hari ini kami tahu Tuhan bahwa kasih-Mu Tuhan tidak pernah gagal dalam kehidupan setiap umat-Mu Tuhan. Di tengah setiap masalah kondisi mereka yang mungkin mereka bagaikan anak yang terhilang. Tetapi Tuhan, Engkau mencari Tuhan. Bahkan Engkau Tuhan merangkul dan Engkau menerima kembali Tuhan. Engkau memberikan kesempatan. Engkau mengangkat kehidupan kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang besar. Kasih-Mu yang luar biasa. Kasih-Mu Tuhan yang mengubah kehidupan kami. Sehingga hidup kami jadi baru dan kami punya masa depan di dalam Tuhan Yesus. Oleh karena itu Tuhan, kami bersyukur untuk benih firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biar firman Allah itu hidup di dalam diri kami Tuhan. Dan firman-Mu itu selalu bertumbuh dan berbuah lebat di dalam kehidupan kami. Kami berdoa bagi hamba-Mu Pastor Levi Tuhan, berkati kehidupannya, keluarganya Tuhan. Biar semakin hari kehidupannya boleh jadi berkat yang lebih besar bagi banyak orang. Dan semakin hari menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dan aku percaya setiap orang yang datang sore hari ini mereka pulang dengan kekuatan, dengan iman, dengan pengharapan yang baru di dalam Yesus. Dan setiap masalah mereka Tuhan mengerti dan Tuhan menolong. Karena segala perkara dapat kami tanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih Bapa. Mari saudara yang terkasih dalam Tuhan, arahkan hatimu. Terimalah segala berkat, damai sejahtera anugerah dari Allah Bapa yang di sorga. Cinta kasih sayang di dalam Yesus, persekutuan di dalam Roh Kudus yang menyertai kehidupanmu mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari bersama-sama kita katakan amin. Hidupku Menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.